Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Ningsifa Khairunisa dengan NPM 25133100025 dari kelas akuntansi A1 dan rekan Saya Melani Putri dengan NPM 25133100031 dari kelas akuntansi 2. Saya Selvi Rahmadani dengan NPM 037 dari akuntansi 2. Saya Arvita Rahmadani dari kelas akuntansi A1 dengan NPM 026. Saya Novinda Nintya Surhani dari kelas akuntansi A1 dengan NPM 023. Hai, perkenalkan nama aku Ulfiran Handayani, NPM terakhir 021 dari Prodi Akuntansi kelas A1. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia Putri dari kelas akuntansi 2 dengan NPM 042. Pada pagi hari ini, kita akan memperkenalkan kebudayaan terkait khas Jogja yang ada di Museum Sona Budaya. Museum ini menyimpan berbagai arca yang terbuat dari batu, perunggu maupun logam yang menggambarkan dewa-dewi, tokoh mitologi hingga figur simbolik dari ajaran Hindu dan Buddha. Arca-arca tersebut bukanlah hanya sekedar karya seni, tetapi juga sarana religius yang dahulu digunakan sebagai media pemujaan di candi atau tempat suci. Museum Sona Budaya memiliki salah satu koleksi wayang terlengkap di Indonesia setelah Museum Wayang Jakarta. Di museum ini, pengunjung dapat melihat berbagai jenis wayang dari berbagai daerah di Nusantara. Koleksinya meliputi wayang kulit, wayang golek, wayang klitik, wayang beber hingga topeng-topeng pertunjukan tradisional. Wayang-wayang tersebut menceritakan kisah dari Mahabharata, Ramayana, cerita Panji hingga kisah rakyat Jawa. Museum ini juga menampilkan peralatan pendukung seperti kotak wayang, kelir, belencong, dan gamelan yang digunakan dalam pertunjukan. Setiap jenis wayang yang dipamerkan memperlihatkan keindahan seni ukir, lukis, dan teknik pembuatan khas masing-masing daerah. Koleksi ini tidak hanya menunjukkan kekayaan seni pertunjukan wayang Jawa, tetapi juga menjadi bukti bagaimana wayang berfungsi sebagai media pendidikan, moral, dan budaya di masa lalu. Melalui koleksi Museum Sona Budaya, pengunjung bisa memahami sejarah perkembangan kesenian wayang sekaligus nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Drakon atau congklak dipercaya berasal dari India, namun ada pula yang meyakini bahwa permainan ini dibawa oleh para pedagang Arab ke Nusantara sejak peradaban silam. Permainan ini menggunakan sebuah papan berlubang dengan jumlah lubang beragam. Ada yang 12, 16 hingga 20 lubang dengan 2 buah lubang utama yang ada di sisi kanan dan kiri. Disebut dengan lumbung gede. Di Jawa, dakon dimainkan anak-anak perempuan yang saling bergantian mengisi lubang menggunakan keruwuk atau biji-bijian. Selain di Jawa, permainan ini juga terkenal di berbagai tempat di Nusantara. Di Indonesia itu ada simpang yaitu tari berguna. Biasanya dinaikkan sebagai tari sakral ketika ada penampilan Raja Baru. Biasanya ditarikannya berjumlah ganjil ke-9 karena saya menggunakan Seni pertunjukan merupakan sebuah ungkapan budaya, wahana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan perwujudan norma-norma estetik artistik yang berkembang sesuai dengan zaman. Di Jawa telah terlihat setidaknya sejak masa Jawa kuno dengan adanya penyebutan di prasasti yang dikeluarkan oleh para penguasa. Fungsi-fungsi kesenian itu selain digunakan untuk hiburan, juga digunakan dalam kegiatan kerajaan maupun upacara keagamaan. Nah, sekarang ada di ruangan keris Kak. Jadi keris Jawa itu ada 2, keris luk dan juga keris lurus. Nah, biasanya keris luk itu bergelombangnya itu ganjil. Karena orang Jawa itu angka ganjil itu angka pembentukan Kak. Iya. Dan ada juga ya
sangat mematikan, namanya keris Kalaringan. Itu yang di atas. Itu ada 37. Ya, dulu itu keris itu untuk berperang atau melawan musuh. Caranya ditusukin di perutnya, diputar, terus dicabut. Dan jadi yang ada di dalam perut itu keluar. Setelah melihat koleksi keris, kita kemudian masuk ke bagian batik khas Yogyakarta yang dalam sejarahnya sering digunakan oleh para raja dan keluarga keraton. Ini ada kain batik, namanya kain batik Parangbarong Nagaraja. Nah, kain batik yang sebelah sini dia digunakan untuk orang-orang zaman dulu, terutama orang-orang di kerajaan di Keraton Jogja. Itu digunakan untuk khitanan, untuk khitanan anak-anak raja biasanya. Sebenarnya di sini ada beberapa, ada yang kain batik sebelah sini dan sebelah sini. Bedanya kalau sebelah sini ini digunakan untuk orang-orang biasa, tapi sama untuk proses khitanan juga. Bedanya mungkin di bagian motifnya. Kalau yang ini parangnya dia kecil-kecil, kalau yang sebelah sana itu parangnya besar-besar. Sebagai penutup, kunjungan ke Museum Sono Budoyo memberikan banyak wawasan tentang kekayaan budaya Yogyakarta dan Indonesia, mulai dari koleksi wayang, arca, hingga batik khas keraton. Semuanya menunjukkan betapa kayanya warisan sejarah yang perlu terus dijaga. Melalui pengalaman ini, kita tidak hanya melihat benda-benda bersejarah, tetapi juga memahami nilai-nilai filosofi dan identitas bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga kunjungan ini dapat menumbuhkan rasa cinta budaya dan mendorong kita untuk turut melestarikannya.